Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang trauma pada kepala, teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan trauma pada kepala ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dan memperkenalkan teman-teman terlebih dahulu. Yang perkenalkan, nama saya Sahrul Ramadan alias Johan, Markus Muda Kondobe, terus Nova, Sabila, Anisha, Bella Cahaya, Indiani, Ire, Prita, Riana, Melasari, Lulu, dan Abaige. Nah, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung aja masuk ke pembahasan trauma pada kepala, ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang fatwe trauma pada kepala, ya, teman-teman. Nah, sebelum itu perlu teman-teman ketahui trauma pada kepala diakibatkan karena benturan atau kekuatan fisik yang terjadi yang dapat mengakibatkan kehilangan kesadaran. Balik lagi. Nah, trauma pada kepala ini disebabkan terjadinya benturan atau kekuatan fisik dari luar sehingga dapat memicu kehilangan kesadaran. Begitu, teman-teman. Ya. Dan trauma pada kepala ini bisa menyebabkan terjadinya gangguan fungsi kognitif, tingkah laku, atau emosi. Gangguan ini juga, teman-teman, bersifat permanen atau juga sementara, ya, yang dapat menimbulkan kecacatan baik parsial maupun total. Begitu, teman-teman. Langsung aja kita bahas pakai trauma pada kepala. Nah, trauma pada kepala ini disebabkan oleh beberapa faktor. Di sini saya tulis ada 4 faktor, ya, teman-teman. Yang pertama ada faktor kecelakaan. Nah, faktor kecelakaan ini contohnya seperti kecelakaan tabrakan, ya kan, terus kecelakaan di motor, jatuh di motor, ya kan, kayak gitu tuh bisa. Terus juga faktor tembakan, jatuh, pukulan. Nah, pukulan juga bisa menyebabkan trauma pada kepala, teman-teman. Nah, contohnya apa? Pukulan. Kita tuh berantem ada teman, itu tuh bisa banget, ya, teman-teman, bisa banget beresiko trauma pada kepala. Jatuh juga misalkan jatuh dari motor, jatuh dari pohon, sehingga ya kita naik ke pohon, jatuh, kepala kita terbentur. Nah, itu tuh dapat banget beresiko trauma pada kepala. Begitu, teman-teman. Nah, trauma pada kepala ini dibagi menjadi 3 bagian, ya. Yang pertama ada ringan, sedang, berat, ya. Ringan, sedang, berat. Nah, trauma pada kepala ini mengakibatkan barier darah otak itu tuh rusak, ya, teman-teman. Rusaknya barier darah pada otak, gitu, teman-teman. Terus juga hal tersebut dapat mengakibatkan terganggunya autoregulasi arteriol, teman-teman, yang dapat menimbulkan pembengkakan pada otak, ikan, dan otak mengalami iskemik atau hipoksia, teman-teman. Baik, kita langsung hapus aja yang ini karena nggak cukup. Oke, balik lagi setelah tadi saya menulis
diagnosa yang akan timbul pada trauma pada kepala. Mungkin mohon maaf nih sebelumnya tulisannya, nah gitu, laki-laki biasa. Nah teman-teman, di sini ada beberapa diagnosa perawatan yang timbul karena trauma pada kepala. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu ya teman-teman. Nah, yang pertama di sini ada diagnosa perawatan gangguan persepsi jaringan cerebral, terus gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, gangguan fungsi kognitif, ya kan? Terus juga ada ketidakefektifan pola nafas, terus juga ada resiko cedera, teman-teman. Oke. Nah, yang pertama, gangguan persepsi jaringan cerebral ini terjadi karena ada gangguan autoregulasi. Nah, sehingga aliran darah pada otak itu tuh menurun, dan itu tuh dapat mengakibatkan turunnya oksigen, teman-teman, gitu. Terus juga karena turunnya oksigen atau O2 itu tuh akan memicu gangguan metabolisme anaerob dan dapat mengakibatkan asam laktat meningkat dan timbullah gangguan persepsi jaringan cerebral. Ya, ini tuh diagnosa perawatan. Lanjut. Nah, stres lokal. Apa sih tadi namanya itu? Trauma pada otak akan memicu terjadinya stres lokal, teman-teman, dan dapat mengakibatkan meningkatnya asam lambung. Gak ada yang hapus ya, teman-teman. Meningkatnya asam lambung sehingga terjadilah mual dan muntah. Ya, nggak sedikit orang yang mengalami cedera pada kepala itu tuh mengalami mual dan muntah. Dan kita harus waspadai kalau misalkan ada teman kita yang jatuh dari motor, terus jatuh dari pohon, ya kan, habis memanjat, terus setelahnya dia tuh mengalami mual dan muntah. Nah, kita patut curigai hal tersebut tuh dapat mengakibatkan apa, teman-teman? Ya, bisa karena gangguan ini, teman-teman, ya dapat memicu terjadi gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Balik lagi ya, teman-teman. Nah, stres lokal ini dapat mengakibatkan asam lambung naik, ya, asam lambung meningkat, dan dapat mengakibatkan rasa mual dan muntah, dan timbullah diagnosa perawatan gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, gitu. Terus selanjutnya ada ini defisit kognitif, ya. Dan karena defisit kognitif dia akan menimbulkan atau menyebabkan kehilangan memori, dan timbullah diagnosa perawatan ialah gangguan fungsi kognitif. Kita nomorin aja ya, teman-teman, ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, selanjutnya. Nah, rangsangan simpatis meningkat dikarenakan oleh tadi trauma, ya, apa sih namanya itu, trauma pada kepala, ya, sehingga dapat merangsang simpatis itu meningkat, teman-teman, ya, dan akibatkan tekanan vaskuler sistemik atau tekanan darah itu tuh meningkat juga, teman-teman, meningkat
meningkat. Dan dapat meningkatkan juga tekanan hidrostatik. Ya, meningkatkan tekanan hidrostatik dan dapat mengalami kebocoran cairan kapiler, teman-teman, begitu. Lihat ya. Dan di sini juga karena adanya kebocoran cairan pada kapiler, itu tuh akan menghambat difusi oksigen, gitu, menghambat difusi oksigen, terhambatnya difusi oksigen, gitu, sehingga terjadi edema paru atau CO menurun dan timbullah ketidakefektifan pola napas, risiko cedera. Nah, di sini ada gangguan persepsi sensorik, teman-teman. Ya, nah, karena terjadi gangguan persepsi sensorik, dia akan mengalami yang namanya disfungsi persepsi visual. Karena dia mengalami gangguan persepsi sensorik, dia juga akan mengalami disfungsi persepsi visual, ya, dan juga dia akan mengakibatkan luas lampang pandang menjadi menurun, sehingga timbullah diagnosa resiko cedera, teman-teman. Terus juga ada lagi yang terakhir, ini ketiga, ini keempat, ini kelima. Nah, yang terakhir di sini kehilangan fungsi motorik dan dapat mengakibatkan hemiparase dan dapat menimbulkan hemiparase, hemiplegia, dan terjadilah gangguan mobilitas fisik yang dapat menimbulkan diagnosa perawatan. Defisit perawatan diri, mandi, keramas, higien, dan dapat mengakibatkan timbullah diagnosa perawatan hambatan mobilitas fisik. Hambatan mobilitas fisik, begitu teman-teman. Nah, dari berbagai diagnosa yang tadi saya jelaskan, perlu kita waspadai bahwa trauma pada kepala itu cukup berisiko terhadap kematian. Karena itu, jika teman-teman semua jatuh dari motor, kecelakaan, langsung segera diobati atau ke rumah sakit terdekat. Yang ditakutkan terjadilah gangguan yang timbul terhadap teman-teman yang mengalami kecelakaan tersebut. Yang ditakutkan ya timbullah gangguan yang menimbulkan atau beresiko kematian pada diri teman-teman semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari kelompok 4 yang membahas tentang apa sih namanya itu? Cedera pada kepala. Ya, itu mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.